Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humero dari Hukum Ekonomi Syariah B semester 4, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upah dan gaji untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Bapak Muhammad Kos Atik MBA. Saya akan langsung menjelaskan materi ini, yaitu ada 6 poin. Yang pertama pengertian upah, yang kedua tujuan pemberian upah, yang ketiga pengertian gaji, fungsi gaji, penetapan gaji, dan yang terakhir itu perbedaan antara upah dan gaji. Yang pertama itu pengertian upah. Menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima atau dibayarkan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja terhadap pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Jadi apabila tidak ada upah, maka pada umumnya juga tidak akan ada hubungan kerja. Yang kedua itu tujuan pemberian upah ada 6. Yang pertama itu menghargai prestasi kerja, artinya dengan adanya sistem pemberian upah ini yang baik, maka itu menghargai atau sebagai penghargaan dari organisasi atau perusahaan terhadap kinerja dan prestasi dari karyawannya. Yang kedua itu menjamin keadilan. Dengan adanya sistem upah yang baik, maka akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan itu sendiri dalam perusahaan. Itu terjadi apabila pemberian upah itu sesuai dengan jabatan, tugas, prestasi dan kinerja dari si karyawannya. Selanjutnya itu mempertahankan karyawan. Dengan sistem upah yang baik juga, karyawan akan lebih survival bekerja kepada perusahaan itu. Hal ini berarti juga mencegah keluarnya karyawan dari perusahaan itu untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Selanjutnya itu memperoleh karyawan yang bermutu. Artinya, karyawan yang menarik akan lebih banyak terhadap suatu perusahaan yang memiliki jumlah upah yang baik, dan juga peluang untuk memilih karyawan terbaik itu lebih banyak bagi perusahaannya. Selanjutnya itu pengendalian biaya, artinya apabila pemberian upah itu dilakukan secara baik, maka akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat seringnya karyawan yang keluar karena mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Yang terakhir dari tujuan pemberian upah adalah memenuhi peraturan, artinya bahwa pemberian upah yang baik itu adalah tuntutan dari pemerintah bagi semua perusahaan. Selanjutnya itu pengertian gaji. Gaji adalah sejumlah uang yang diterima oleh tenaga manajerial dan tata usaha atas sumbangan jasanya yang menerima uang dengan jumlah tetap berdasarkan tarif bulanan. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa komponen gaji yang diterima oleh seseorang itu pada umumnya terdiri atas beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama itu gaji pokok, lalu aneka tunjangan dan aneka potongan. Selanjutnya itu fungsi gaji ada 3. Yang pertama itu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua itu penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Dan yang terakhir itu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya itu penetapan gaji. Ada 5, yaitu ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengatur variabel penetapan gaji. Yang pertama, keadilan internal, maksudnya adalah gaji yang didapatkan karyawan harus sesuai dengan pekerjaan yang karyawan tersebut lakukan. Yang kedua itu keadilan eksternal, artinya gaji harus sesuai dengan nilai relatif dari jabatan pekerjaan karyawan tersebut setingkat dengan perusahaan lain. Yang ketiga itu keadilan karyawan, yang mana saat menerima gaji tersebut berdasarkan faktor tertentu dalam diri mereka seperti senioritas dan tingkat kinerja karyawannya. Selanjutnya itu pemenuhan kebutuhan primer, maksudnya itu
kesesuaian antara pemberian gaji dengan kebutuhan utama dari karyawan itu harus sesuai. Yang selanjutnya itu pemenuhan kebutuhan sekunder, artinya kesesuaian gaji yang diterima karyawan dengan pemenuhan kebutuhan tambahan atau sekundernya itu harus sesuai. Poin yang terakhir adalah perbedaan antara antara upah dan gaji. Yang mencolok atau perbedaan mendasar antara pemberian upah dan gaji itu yaitu yang digaji dibayar dengan jumlah tertentu tiap periode pembayaran, dan penerimaan upah itu dibayar per jam dikalikan dengan jumlah jam kerja. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.